Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para mahasiswa semuanya. Selamat datang kembali di mata kuliah histopatologi pada siang hari ini secara daring ya. Secara daring kita belajar bersama mengenai salah satu topik pada histopatologi, yaitu adalah jejak sel, kemudian kematian sel, dan bagaimana proses adaptasinya. Sebelum kita mulai perkuliahan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu demi kelancaran bersama, berdoa di rumah masing-masing, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin ya robbal alamin. Gimana kabarnya teman-teman semua? Sehat ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Oke, sehat-sehat terus ya. Nah, dalam masa pandemi ini memang tetap jaga kondisi tubuh agar tetap semangat selalu, karena musim hujan sudah mulai terus ini hujannya. Jadi kadang kalau misalnya ke kampus pulang atau berangkat itu sering kehujanan juga. Jadi memang hati-hati dalam kondisi. Baik, hari ini saya akan membahas salah satunya adalah tentang jejas, kemudian tentang kematian dan proses adaptasinya. Karena ini memang sangat erat hubungannya, terutama untuk kajian patologi, di mana kita ingin mengetahui apakah memang terjadi abnormalitas atau mungkin terjadi kerusakan pada suatu sel atau pada suatu jaringan, maka kita bisa mengidentifikasinya. Nah, yang paling gampang itu kita menentukan apakah sel itu mengalami luka atau sel itu kemudian dapat mengalami kematian. Atau kalau dia selnya itu hidup, apa yang kemudian apakah masih dalam kondisi bentuk yang sama atau dia mengalami suatu proses adaptasi tertentu. Baik, saya coba next terlebih dahulu. Nah, pertanyaan yang simpel di sini adalah apa yang menyebabkan sel itu dapat mengalami yang namanya kerusakan. Ada yang bisa membantu saya kira-kira kalau sel itu dia mengalami kematian atau dia mengalami kerusakan, itu kira-kira kenapa? Karena sudah tua, Pak. Oke, tua. Kenapa bisa tua? Umurnya gitu ya? Iya, Pak, umurnya. Umurnya. Oke, selain karena sudah tua, kira-kira apa? Inflamasi bukan, Pak? Oke, karena inflamasi. Apa itu inflamasi? Peradangan. Peradangan, itu nama lainnya. Kalau saya selalu tanya apa yang dimaksud dengan inflamasi, pasti semuanya jawabnya peradangan. Ya, inflamasi itu atau nama lainnya adalah radang. Oke, ada yang lain lagi. Penyebab. Gampangnya gini deh, sel itu kan di dalam tubuh kita ya. Di dalam tubuh kita, penyusun bagian tubuh kita. Kalau ditanya kenapa tubuh kita mengalami kerusakan atau mengalami penyakit mungkin. Ada yang bisa menjawab? Diserang bakteri atau virus, Pak? Baik, diserang bakteri dan virus, patogen ya. Benar, ada yang lain lagi? Kena zat karsinogenik, Pak. Kena zat karsinogenik atau saya generalisir kena senyawa-senyawa beracun atau senyawa-senyawa toksik, zat-zat toksik. Ada yang punya tambahan lain lagi? Meningkatnya jumlah radikal bebas, Pak. Wah, nah ini adanya radikal bebas gitu ya, ada stres oksidatif. Yeah. Baik, benar. Jadi semuanya memang
seperti itu. Banyak sekali pemicu eksternal atau faktor-faktor eksternal yang kemudian dapat menyebabkan disease, atau kemudian secara etiologi itu kemudian dia yang menyebabkan penyakit pada tubuh kita. Terlebih khusus lagi itu pada sel. Nah, tadi nggak ada yang menyebutkan abnormalitas imun. Jadi ternyata di dalam tubuh kita itu ada sistem imun, tetapi kalau sistem imun itu kemudian agak sedikit kacau atau kemudian dia mengalami yang namanya abnormalitas, salah satunya itu adalah autoimun, itu ternyata dapat menyebabkan disease atau penyakit. Kemudian tadi ada yang menyebutkan infeksi, diserang bakteri dan virus, itu juga dapat menyebabkan disease atau penyakit. Tadi terserang senyawa-senyawa karsinogenik atau zat-zat beracun. Kemudian ada tentang kemudian ada tentang abnormalitas genetik gitu ya, genetik abnormalitas. Contohnya yang diwariskan atau yang kemudian didapat itu ternyata dapat mempengaruhi penyakit atau kondisi di dalam tubuh kita. Ada lagi kemudian ketidakseimbangan asupan nutrisi di dalam tubuh. Wah, ternyata kalau misalnya kita kekurangan unsur-unsur penting, contohnya protein, mineral, karbohidrat, atau lemak, dan lain sebagainya, dan itu adalah unsur-unsur esensial yang tidak tergantikan oleh apapun, dan kita kekurangan unsur nutrisi tersebut, maka itu pun juga akan menyebabkan penyakit di dalam tubuh kita. Kemudian ada trauma. Nah, trauma yang di sini yang dimaksud itu adalah luka. Ada apa ya istilahnya itu, ada suatu trauma di dalam tubuh, kena luka dan lain sebagainya, itu juga dapat menyebabkan sebuah penyakit. Nah, penyakit-penyakit tersebut kalau kita lihat teman-teman semua itu dapat menyebabkan suatu mekanisme. Jadi kalau kita lihat mekanismenya itu kemudian dapat mempengaruhi tubuh kita itu bagaimana. Nah, ada beberapa aspek seperti dia dapat merubah struktur biokimia, perubahan dari struktur biokimianya yang kemudian mempengaruhi penyakit tersebut, atau struktur yang kemudian berubah, baik struktur dari sel ataupun struktur dari jaringan dan organnya. Maka kalau misalnya secara mekanisme itu dapat menyebabkan penyakit, atau kita sebut sebagai patogenesisnya itu kayak gimana, maka kita bisa telaah lebih detail mengenai penyakit tersebut, baik secara molekular, secara fisiologi atau fungsional, atau bahkan kita bisa melihat abnormalitas morfologi atau bentuk dari sel tersebut atau dari jaringan tersebut. Jadi ternyata kalau misalnya ada sebuah penyakit, itu belum tentu yang namanya penyakit itu kita bisa telaah atau kita bisa deteksi menggunakan kajian histopatologi. Tidak semuanya seperti itu, tetapi ada bidang-bidang lain atau kajian-kajian lain yang kemudian juga dapat menentukan apakah dia mengalami suatu mekanisme tertentu. Nah, barulah di sini kalau kita tahu itu setelah kita tahu proses fisiologisnya, molekulernya, abnormalitas morfologinya seperti apa, barulah kemudian kita bisa mendeteksi kira-kira ini merupakan penyakit apa. Dan kita bisa melakukan antisipasi atau pengobatan kalau itu adalah dokter. Misalnya kajiannya seperti itu. Nah, ini adalah step evolusi dari penyakit atau dari disease gitu ya. Secara penyebabnya itu bagaimana, kemudian nanti larinya ke mekanisme yang di situ kita bisa tentukan kajiannya nanti kemana arahnya. Dari situlah kemudian kita bisa tentukan ini merupakan disease atau penyakit apa. Baik, ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Belum ya? Oke, kalau belum saya lanjutkan. Kemudian kalau di sini ada yang namanya penyebab dari
Tahu jejas nggak? Ada yang pernah mendengar istilah jejas tidak? Jejas sel itu yang kayak gimana ya? Halo? Halo? Belum Belum pernah, tahu, Pak. Pak. Belum tahu ya? Belum Oke. pernah, Pak. Iya. Belum. Istilah ini mungkin agak sedikit apa namanya kurang sering didengar gitu ya istilah jejas. Tetapi jejas itu nama lainnya seperti luka atau kerusakan, tetapi ya tidak rusak secara utuh gitu ya, tetapi mungkin luka. Kalau luka kan nggak rusak full gitu ya. Nah, jejas itu adalah kerusakan luka atau injury itu juga luka ya, luka lah istilahnya luka. Jadi sel itu dapat mengalami sebuah luka atau sakit. Nah, ada beberapa penyebab sel tersebut dapat mengalami yang namanya sakit atau luka. Jadi kalau kita lihat ya, yang namanya sel itu bisa melakukan proses yang namanya homeostasis. Jadi keseimbangan. Itu sel normalnya itu bentuknya seperti apa. Tetapi saat ada stimulus yang tidak diinginkan, nah itu kemudian dapat menyebabkan luka atau dapat menyebabkan kerusakan pada sel tersebut. Tadi seperti yang dijelaskan bahwa ada bakteri, ada virus, kemudian ada senyawa racun, bahkan misal ada nutrisi yang kurang dan lain sebagainya itu dapat menyebabkan kerusakan pada sel. Tetapi sakitnya sel tersebut itu kalau misalnya masih dalam kondisi awal, maka dia memiliki kemampuan yang namanya reversible injury. Jadi suatu luka atau suatu sakit pada sel yang kemudian dia bisa sembuh kembali. Kenapa? Karena dia bisa melakukan proses homeostasis. Tetapi kalau stimulus tersebut atau apa ya tadi faktor-faktor yang kemudian dapat menyebabkan kerusakan pada sel tersebut dilakukan secara progresif, terus-menerus, intens, dan seterusnya, maka kemudian dari luka yang dia bisa reversible atau bisa pulih kembali, dia menjadi suatu injury yang irreversible, di mana dia kemudian nanti akan lanjut mengalami suatu proses. Salah satunya adalah kematian sel yang kita sebut apoptosis dan nekrosis. Nah, nanti kita akan belajar mengenai nekrosis dan apoptosis tersebut. Nah, ternyata apa sih penyebab dari jejak sel tersebut? Nah, yang pertama itu adalah hipoksia dan iskemi. Ini dua hal yang berbeda ya, tetapi saling berkaitan, di mana hipoksia ini adalah keadaan kita defisiensi oksigen, tetapi kalau iskemi itu adalah gangguan dari suplai darah atau penurunan dari suplai darah. Nah, ini kemudian nanti juga dapat menyebabkan jejas pada sel. Kemudian yang kedua adalah senyawa toksin atau toksin, zat-zat yang berpotensi sebagai senyawa racun gitu ya, seperti CO, insektisida, asbestos, asap rokok, dan etanol itu dapat berpotensi sebagai senyawa racun. Kemudian ada agen-agen infeksius seperti tadi virus, bakteri, jamur, protozoa itu dapat menyebabkan jejak sel. Kemudian ada reaksi imunologis seperti autoimun dan alergi, kelainan genetik seperti malformasi kongenital, sindrom Down dan lain sebagainya, dan ketidakseimbangan nutrisi, kekurangan protein, kekurangan kalori atau energi, defisiensi vitamin yang spesifik, dan seterusnya. Bahkan agen-agen fisik yang kemudian dapat menyebabkan trauma seperti suhu ekstrim, radiasi, sengatan listrik, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah semuanya adalah penyebab dari jejak sel. Nah, peristiwa kerusakan dan jejak sel, bahkan sampai dia mengalami yang namanya kematian, itu awalnya melalui stimulus biokimiawi. Semua stimulus tersebut itu cenderung menimbulkan suatu perubahan morfologik
melakukan atau dia dapat menimbulkan perubahan secara struktural, stereotipik pada sebagian besar tipe sel. Nah, karena tadi ya dia dapat menyebabkan perubahan morfologik, maka kita bisa tahu ada ciri-ciri atau karakteristik khusus dari sel-sel yang mengalami kelainan tersebut. Inilah yang disebut sebagai kajian histopatologi, di mana kita melakukan identifikasi struktur sel yang disebabkan oleh beberapa penyakit tertentu. Nah, peristiwa tersebut, jejas tersebut itu ada beberapa contoh seperti jejas sel yang reversibel, kemudian yang kedua itu adalah kematian sel, yang ketiga adalah nekrosis, yang keempat adalah proses apoptosis, yang kelima jalur lain dari kematian sel, kemudian yang keenam adalah autofagi. Nah, disinilah urgennya atau urgensinya di mana teman-teman itu mengkaji mengenai struktur jaringan. Karena dari jaringan ini kita bisa melakukan identifikasi apakah pada struktur jaringan tersebut itu mengalami kematian sel, seperti nekrosis, apoptosis, dan lain sebagainya, atau dia mengalami jalur kematian yang lain. Gitu ya. Oke. Apakah ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ini. Ada? Kayaknya ada nih. Bapak, mohon maaf izin bertanya Pak, untuk jalur lain kematian sel itu? Nanti jadi ada jalur selain apoptosis dan nekrosis. Nanti saya akan berikan contohnya. Baik Pak, terima kasih Pak. Sip. Oke, gitu ya. Ada lagi? Silakan. Ini saya pelan-pelan ya, biar nanti teman-teman kalau misalnya ada yang bingung, silakan langsung instruksi saja. Baik, kita awali dulu terhadap bukan kerusakannya, luka gitu ya, jejas sel, lebih tepatnya jejas sih yang paling gampang, jejas sel yang secara reversibel atau yang dia memiliki kemampuan untuk pulih lagi. Ini merupakan tahap jejas sel ketika gangguan fungsi dan gangguan dari morfologi bentuk sel yang mengalami jejas dapat kembali normal. Nah, ini kategorinya sel-sel tersebut masih disebut sebagai sel-sel yang mengalami jejas reversibel. Kalau ada kalaunya, jika rangsangan bahaya itu dihilangkan. Jadi misal seorang yang minum minuman beralkohol, itu selnya kemungkinan akan mengalami jejas, tetapi saat dia berhenti gitu ya, dia minumnya cuma seminggu, kemudian dia tobat gitu. Nah itu kemungkinan rangsangan bahaya yang dihilangkan tersebut itu membuat sel-selnya akan kembali normal lagi. Itu kemungkinan besar bisa. Atau orang yang mengikuti kemoterapi saat diradiasi gitu ya, itu kemudian ada beberapa sel yang mengalami kematian atau bahkan mengalami jejas sel reversibel, tetapi kemudian dapat pulih kembali setelah radiasi itu dihilangkan. Nah, umumnya sel dan organel itu dapat membengkak gitu ya, membengkak besar karena penarikan cairan sebagai kegagalan dari pompa ion pada membran plasma yang ada di dalam selnya tersebut. Nah, beberapa kasus seperti paparan yang menimbulkan jejas itu dapat mencetuskan suatu perubahan fisik. Bukan perubahan fisik, tetapi perubahan secara spesifik. Contohnya adalah hipertrofi atau ukuran membesar pada bagian retikulum endoplasma beberapa sel. Nah, kasus ini diberikan contoh adalah treatment obat barbiturat yang merupakan obat penenang pada pasien. Itu ternyata dapat menimbulkan suatu jejas pada sel. Nah, pajanan yang berbahaya secara berlebihan, kontinu, dan terus-menerus itu dapat mengakibatkan keadaan sel dalam titik tidak reversibel atau point of no return, atau kemudian dia tidak dapat kembali lagi karena tadi berlebihan dan secara kontinu. Kalau kita lihat bagaimana jejas reversibel itu terpicu,
itu awalnya adalah kalau ada stimulus yang kemudian menyebabkan sel yang awalnya normal, itu kemudian dia akan mengalami suatu kelainan sel di sini, seperti munculnya luka atau munculnya gelembung atau luka pada membran, kemudian beberapa selubung-selubung itu kemudian berubah, atau tadi membengkaknya pada bagian retikulum endoplasma dan mitokondria. Yang ini merupakan ciri-ciri dari jejas yang reversible. Tetapi kalau tadi paparan tersebut itu kemudian dihilangkan, maka sel itu dia dapat melakukan recovery dan dia kembali normal lagi. Kenapa? Karena rangsangan atau stimulus tersebut itu tidak menyebabkan kerusakan secara utuh, tidak menyebabkan kerusakan yang permanen terhadap sel tersebut. Jadi dia hanya seperti stres sesaat. Nah, itu merupakan jejas yang reversible. Oke, yang reversible ada yang mau ditanyakan? Belum ya? Oke, lanjut. Nah, bagaimana kalau sel ini kemudian dapat mengalami kematian? Kan seperti itu. Maka ketika sel mengalami suatu jejas, mereka mati melalui mekanisme yang berbeda-beda. Ternyata sel itu mekanisme kematiannya itu ada beberapa contoh, tergantung sifat dan tingkat yang kemudian menyebabkan keparahan dari sel tersebut. Nah, gangguan berat yang paling berat contohnya adalah gangguan suplai oksigen, nutrisi, serta aksi dari senyawa-senyawa yang beracun yang masuk ke dalam tubuh kita dan menyebabkan suatu kematian sel. Itu salah satunya gangguan berat tersebut menyebabkan kematian sel berupa nekrosis dan apoptosis. Sekarang saya tanya nih sama teman-teman yang ada di sini, perbedaan dari nekrosis dan apoptosis itu apa ya? Ada yang tahu bedanya nekrosis dengan apoptosis? Saya coba, Pak. Ya, silahkan. Kalau setahu saya, apoptosis itu ada perintah yang mengawali untuk sel itu mati. Oke. Untuk nekropsi itu Nekrosis. Nekrosis itu kayak apa ya, Pak? Sel yang rusak, sel yang sehat ikut rusak juga itu nekrosis gitu, Pak, mungkin. Oh, sel yang sehat ikut rusak itu nekrosis. Kalau apoptosis itu ada yang memerintah. Gitu? Iya, Pak. Oh, baik. Siapa yang memerintah? Tahu nggak, Dede? Lupa, Pak, namanya. Baik. Benar. Jadi ada kalau apoptosis itu intinya dia terprogram. Berarti kalau terprogram itu ada yang memerintah, gitu kan? Ada yang ngatur ini harus mati atau tidak. Nah, yang namanya proses apoptosis itu sel dieliminasi atau dikurangi saat jejas itu tidak terlalu parah. Sel perlu dieliminasi dalam proses normal. Jadi kadang apoptosis itu dilakukan tidak diakibatkan oleh suatu penyakit. Jadi secara terprogram itu kita bisa melakukan proses apoptosis itu bisa. Tetapi ada juga proses apoptosis yang diakibatkan oleh faktor-faktor eksternal, terutama yang kemudian dapat menyebabkan penyakit, itu juga iya. Tetapi yang jelas, proses apoptosis itu adalah proses yang terprogram. Nah, bahasanya tadi adalah ada yang memerintah. Sedangkan kalau nekrosis itu tidak. Jadi ini merupakan kematian sel yang tidak terprogram. Nah, disebabkan oleh berbagai macam jenis jejas. Jadi tadi ya seperti inflamasi, kemudian seperti senyawa-senyawa toksik, semua faktor eksternal yang teman-teman tadi sebutkan itu juga dapat menyebabkan proses nekrosis. Jadi ternyata
ada sedikit perbedaan antara nekrosis dengan apoptosis. Baik, saya akan coba bagaimana kita melihat durasi dari injury atau dari luka yang ada pada sel. Nah, kalau kita lihat alur yang ada di sini atau gambar yang ada di sini, nah fungsi sel dapat hilang jauh sebelum proses kematian terjadi. Jadi kadang ada beberapa sel yang hanya mengalami kegagalan fungsi saja atau jauh treatmentnya, kemudian dia dapat mengalami proses kematian itu juga ada. Jadi tergantung dari durasinya. Oke, kalau kita lihat di sini, awalnya kita bagi ya tadi ya, kemampuan sel itu saat dia mengalami injury itu dia bisa atau mengalami jejas itu dia bisa reversible, area yang ada di sini. Kemudian di sini adalah area yang non reversible atau irreversible. Nah, kalau dia hanya mengalami jejas sesaat, dia memiliki potensi untuk pulih kembali atau recovery kembali, maka biasanya sel tersebut hanya fungsinya saja atau fungsinya saja yang mengalami kelainan atau kerusakan. Setelah itu kemudian dia bisa melakukan prosesnya kembali atau metabolismenya kembali karena dia bisa mengalami recovery. Nah, ini kondisi saat dia reversible cell injury. Tetapi kalau dia tidak reversible, berarti kan tadi ya, dia bisa mengalami kedua mekanisme tersebut atau kematian sel. Nah, kematian sel itu dimulai terlebih dahulu. Jadi, saat terpajan sangat lama, misalnya terpapar virus COVID yang sangat lama, maka yang dialami pertama kali itu adalah kematian sel. Kematian sel, setelah itu kemudian lama-kelamaan, kalau itu penyakit yang kemudian berminggu-minggu, berbulan-bulan, dan seterusnya, maka sel-sel yang mati ya sudah mati. Tetapi bagi sel-sel yang masih hidup, itu maka dia akan, ya ini ya kalau kita lihat, ini durasinya semakin lama, dia akan mengalami perubahan ultrastruktur. Jadi perubahan molekuler yang sangat kecil-kecil sekali. Bahkan mungkin perubahan komponen DNA dan lain sebagainya, protein dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah itu kalau semakin lama, maka kemudian perubahan semakin agak sedikit besar, seperti kita bisa melihat menggunakan mikroskop cahaya. Atau dalam hal ini kita bisa melihat kajiannya secara histopatologi. Nah, itu adalah masih terhadap mikroskopis, tapi tidak sekecil perubahan dari ultrastruktur. Karena ultrastruktur kita harus melihat menggunakan SEM atau menggunakan TEM, transmission electron microscope. Tapi kalau di sini kita cukup bisa melihat menggunakan mikroskop cahaya. Jadi perubahan-perubahan sel tersebut itu sudah bisa nampak agak sedikit jauh lebih besar. Biasanya adalah morfologi dari selnya. Tapi kalau lama-kelamaan, bahkan menahun, contohnya adalah orang yang kemudian merokok gitu ya, awalnya merokok mungkin beberapa selnya tidak tahan, kemudian dia posisinya di sini mengalami kematian. Tetapi lama-kelamaan dia bisa melakukan proses adaptasi, tetapi dia tetap harus bertahan hidup, maka dengan gross morphology change atau kita cukup proses membedah saja, kita bedah, mungkin dokter ya, bukan kita ya, dibedah gitu, secara anatomis atau organnya itu sudah nampak tanpa kita lihat menggunakan kajian histopatologi. Contohnya adalah paru-paru atau jantung yang cenderung warnanya lebih hitam. Lebih hitam karena tadi dia harus melakukan proses adaptasi karena pengaruh dari faktor-faktor eksternal yang mengganggu fungsi dari metabolisme sel. Nah, kalau yang modelnya seperti itu, yang kita tidak perlu menggunakan mikroskopis tetapi sudah bisa nampak terlihat, biasanya itu injury-nya atau kerusakan selnya itu rentan waktunya itu sudah lama dan menahun. Oke, ada pertanyaan? Paham dengan maksud saya durasi yang ada di sini? Kenapa? Karena kalau misalnya dalam kondisi durasi yang masih pendek,
atau misalnya mungkin kurun waktunya bulanan dan lain sebagainya. Mungkin secara penampakan anatomi dia tidak terlihat, tetapi saat kita lihat secara mikroskopis menggunakan ultrastruktur atau misalnya dia menggunakan mikroskop cahaya, itu ternyata nampak. Tetapi jejas reversible itu kita belum bisa nampak sekali karena tadi hanya fungsinya saja yang dia mengalami perubahan. Oke, nah kemudian kalau tidak ada pertanyaan, saya akan fokus di kematian sel, di mana kemudian salah satu contoh adalah nekrosis dan apoptosis. Itu ada beberapa step perbedaan seperti ukuran sel, kondisi nukleus, membran plasma, dan lain sebagainya. Nah ini coba kita teliti atau telah satu persatu, kira-kira apa sih perbedaan dari nekrosis dengan apoptosis. Karena pada kajian histopatologi ini menjadi sering teman-teman ini menjadikan parameter bahwa sel tersebut mengalami kerusakan. Baik, yang pertama adalah nekrosis terlebih dahulu. Nah, nekrosis dalam bahasa Greek gitu ya, bahasa Yunani, itu artinya kan mati, kematian. Berarti di sini intinya adalah merupakan kondisi atau suatu bentuk kematian sel yang ditandai dengan disentrigasi membran sel. Berarti di sini kita harus lihat membrannya seperti apa dan kebocoran dari enzim seluler yang akhirnya terjadi proses pencernaan sel. Intinya adalah nanti di situ juga ada proses pencernaan selnya. Nekrosis itu ciri utamanya lagi adalah mengandung reaksi inflamasi atau ada proses peradangan. Itu beberapa kondisi nekrosis, walaupun nanti jenis-jenis nekrosis itu ada banyak sekali, dalam kajian patologi itu sangat banyak. Tetapi ada beberapa ciri utama dari nekrosis itu adalah kita bisa melihat reaksi inflamasi atau peradangan, di mana yang namanya peradangan berarti ada kondisi di mana leukosit atau dalam hal ini adalah sel-sel darah putih itu mengalami diapidesis, kemudian dia keluar dari pembuluh darah dan menuju pada sel-sel yang mengalami inflamasi atau peradangan tersebut. Jadi nanti ada istilahnya itu berarti ada komunikasi atau interaksi. Nah, mungkin maksud saya adalah interaksi. Di sini ada interaksi sel darah putih yang kita lihat di lokasi sel yang mengalami nekrosis tersebut. Kemudian ada enzim yang berperan dan diproduksi di lisosom. Walau ini memang menjadi ciri-ciri nekrosis, tetapi ini kita tidak bisa amati di histopatologi. Nah, kebocoran protein intraseluler, jadi kan nanti ada kebocoran dari intrasel itu melalui membran sel yang rusak, sehingga akhirnya mencapai sirkulasi darah, menjadi sarana untuk mendeteksi nekrosis yang spesifik terjadi pada jaringan melalui sampel darah maupun serum. Nah, ini juga indikator atau parameter lain untuk mengetahui apakah pasien tersebut mengalami nekrosis atau tidak. Kita juga bisa melihat dari serum darahnya. Nah, teman-teman semua, kalau kita lihat, kan nekrosis itu merupakan jejas yang irreversible. Jadi kalau irreversible, karena di sini dia tidak betah gitu ya, dan terus-menerus pajanannya, maka kemudian dia tidak mengalami yang namanya recovery, tetapi kemudian dia mengalami progressive injury atau kerusakan yang terus-menerus. Nah, di sini kalau kita lihat, maka terjadi lisis atau pecahnya membran plasma, kemudian mitokondrianya berbentuk armobus atau tidak berbentuk. Kemudian kalau kita lihat, ada sel-sel inflamasi atau sel-sel yang berperan terhadap reaksi inflamasi yang kemudian mendekati sel-sel tersebut. Nah, ini salah satu indikator bahwa sel tersebut mengalami yang namanya nekrosis. Ada pertanyaan? Belum ada? Belum ya? Belum ada, Pak. Belum. Oke, baik. Kalau belum, saya lanjutkan. Bagaimana penampang untuk melihat nekrosis tersebut?
atau pengamatan histologi untuk melihat nekrosis tersebut. Yang pertama adalah kita bisa lihat, ini saya bandingkan ya, di sini ada 3 gambar. Ini kontrol zoom-nya kok nggak banget ya, saya nggak bisa melihat. Oke, baik. Yang pertama adalah ini adalah jelas, ini adalah sel normal, ini adalah bagian dari tubulus ginjal gitu ya. Sel-sel pada ginjal, tubulus itu kan tersusun atas sel-sel epitel. Kalau kalian lihat ini adalah epitelnya, kalau di sini kayaknya bentuknya kuboid ya. Nah, ini adalah yang gambar A, ini adalah sel yang normal, yang B dan C ini adalah sel yang mengalami nekrosis. Nekrosisnya seperti apa? Coba kita lihat bareng-bareng. Yang pertama adalah untuk mengidentifikasi adanya nekrosis atau tidak, kita bisa melihat dari perubahan sitoplasma. Ada peningkatan eosinofil, peningkatan eosinofilia, atau dalam hal ini adalah zat warnanya terpulas jauh lebih pekat dibandingkan dengan sel yang normal. Dalam hal ini adalah jika kita menggunakan pewarnaan eosin, berarti terpulas warna merah jauh lebih pekat akibat peningkatan pengikatan eosin oleh protein yang terdenaturasi. Karena nekrosis tersebut itu melakukan karena sel yang mengalami nekrosis itu protein-protein di dalamnya menjadi terdenaturasi, maka protein-protein tersebut itu mengikat kuat warna eosin yang ditimbulkan dari pewarnaan histopatologi yang ada di sini. Nah, kalau kalian lihat, ini adalah sel yang normal. Tanda panah warna hitam ini menunjukkan bahwa ini adalah warna yang jauh lebih pekat. Nah, kalau misalnya yang jadi pertanyaan, Pak, lah kalau saya mewarnainya kekentalan gimana? Ya ini resiko. Kita harus mewarnai jauh lebih, istilahnya kita harus memiliki keterampilan khusus dalam teknik pewarnaan tersebut untuk membandingkan dengan yang normal tadi. Selain itu apa? Yang kedua adalah memiliki tampilan homogen yang glassy, atau dia agak sedikit kehilangan partikel glikogen. Nah, kalau kita lihat, nah di sini ada tampilan yang agak cenderung lebih glassy dibandingkan dengan sel-sel yang normal. Kemudian yang ketiga itu adalah sitoplasma tampak seperti dimakan rayap. Nah, kalau kita lihat yang seperti apa? Nah, ini yang saya kasih panah, itu adalah sel-sel yang nampak seperti dimakan rayap dibandingkan dengan sel-sel yang normal. Nah, ini agak sedikit tricky atau agak sedikit susah juga untuk melihat sel tersebut, karena kadang ada beberapa proses dari pembuatan preparat histologi yang saat anane salah penelitinya gitu ya, visasinya terlalu pekat atau pisaunya yang jelek, sehingga selnya yang sebenarnya rusaknya itu karena kerusakan pada saat preparasi atau pembuatan preparatnya, tetapi mengindikasikan bahwa ini adalah kerusakan dari sitoplasma. Nah, ini juga harus benar-benar dipastikan bahwa ini sebenarnya sitoplasmanya yang mengalami kerusakan atau tidak. Nah, itu cara paling baik adalah kita membandingkan dengan kontrol, di mana kontrol itu ya harusnya, nah ini ya kita bandingkan dengan kontrol, di mana kontrol itu dia tidak mengalami kerusakan tersebut. Nah, kemudian ada lagi yaitu perubahan inti sel. Nah, menjadi pignosis atau pengkerutan inti sel, DNA kemudian berkondensasi membentuk gumpalan yang berwarna cenderung gelap. Nah, pignosis ini kalau kita lihat seperti ini, kalau kita lihat ya ini ukuran selnya, bukan sel, inti selnya cenderung normal, tetapi ini mengalami pengerutan, ini juga mengalami pengerutan dan mengalami kondensasi. Dalam beberapa waktu, inti kemudian mengalami karyolisis, atau bukan hanya sitoplasmanya yang rusak, tetapi inti selnya juga kemudian akan rusak. Nah, di sini selnya mengalami karyolisis. Kalau kita lihat, bentuknya itu sudah tidak bulat indah bagus gitu ya seperti yang normal, tetapi dia seperti inti yang kemudian mau hancur. Nah, itu adalah karyolisis. Nah, ini adalah beberapa contoh karakter untuk mengidentifikasi nekrosis pada preparat histologi. Apakah ada pertanyaan teman-teman semua? Belum? Kalau belum saya lanjutkan ya. Nah, kalau boleh saya lanjutkan bahwa ternyata nekrosis itu jenisnya ada banyak.
Nah, ini adalah salah satu contoh nekrosis koagulatif, bentuk nekrosis yang masih mempertahankan arsitektur jaringan selama beberapa hari. Terlihat sel-sel eosinofilik tidak berintit dan terlihat beberapa leukosit. Nah, tadi ya, kalau kita lihat bahwa karakteristik dari yang mengalami nekrosis itu adalah terjadi reaksi inflamasi. Nah, inflamasi itu kan mendatangkan sel-sel darah putih. Nah, ini kalau kita lihat bintik-bintik biru yang panjang ini adalah sel darah putih. Nah, apalagi yang dekat dengan pembuluh darah, nah ini sangat banyak sekali. Ini menandakan bahwa daerah ginjal yang ada di sini itu dia mengalami yang namanya inflamasi. Nah, kemungkinan besar kalau kita lihat sel-sel yang ada di sini itu kemudian dia akan mengalami yang namanya nekrosis. Jenis nekrosis ini adalah nekrosis koagulatif. Kalau kita lihat, nah ini adalah nekrosis koagulatif dilihat secara makroskopis, tidak perlu membuat preparasi, tapi dilihat dengan anatomi saja sudah nampak bahwa ini adalah ginjal yang mengalami nekrosis koagulatif. Nah, ini tadi, kalau misalnya kejadiannya seperti ini, berarti injury time atau waktu terjadinya luka itu jauh lebih panjang dan jauh lebih lama, karena tanpa kita melihat secara mikroskopis saja itu sudah nampak. Nah, kemudian ada yang lain lagi, itu adalah nekrosis fibrinoid. Ini sedikit khusus, berbeda dengan nekrosis yang lain, karena terjadi reaksi imun, ditandai dengan endapan antibodi pada dinding pembuluh darah, ditandai dengan warna massa amorf. Kalau kita lihat di sini adalah warna massa amorf yang memiliki tampilan berbeda dibandingkan dengan sel yang normal. Kalau yang normal itu kan kita tidak menemukan yang bentuknya seperti ini ya, tapi ini menjadi ciri-ciri nekrosis fibrinoid yang diakibatkan oleh reaksi dari antibodi secara berlebihan. Ini berarti apa ya istilahnya penyakit yang disebabkan oleh sistem imun. Baik. Oke, ada yang mau ditanyakan? Pak, izin masuk. Ya, silahkan. Saya Liana, Pak. Izin bertanya terkait nekrosis yang terjadi pada ginjal ini. Apakah ini yang menyebabkan gagal ginjal, Pak? Begitu, Pak. Lalu, Pak, gagal ginjal ini kan biasanya orang yang kena penyakit ini, itu kakinya itu kadang suka bengkak gitu, Pak. Apa ini yang efek dari nekrosis pada ginjal itu? Gitu, baik, Pak. Oke. Kalau proses pembengkakan itu nanti beda lagi. Jadi nanti ada mekanisme lanjutan lagi. Apakah nekrosis ini dapat menyebabkan pembengkakan atau tidak? Tetapi yang jelas, kalau ini merupakan gagal ginjal atau tidak, mungkin ciri-ciri dari gagal ginjal iya gitu ya. Salah satunya adalah disfungsi dari sel yang ada pada ginjal tersebut. Tetapi kalau di sini saya belum membaca secara detail karena di sini referensinya hanya menyebutkan ini adalah koagulatif. Apakah ini disebabkan oleh penyakit tertentu itu belum dijelaskan di sini gitu. Tetapi kalau dibilang gagal ginjal dapat menyebabkan nekrosis itu iya. Dapat disebabkan gitu. Oke? Oke, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak, atas penjelasannya. Oke, sama-sama. Lanjut ya. Iya, Pak. Oke, baik. Oh, sebelum lanjut, ada pertanyaan yang lain lagi nggak? Main-main lanjut aja ini. Yang lain? Kalau nggak, saya akan beralih ke apoptosis. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, saya akan beralih ke apoptosis. Nah, kalau apoptosis itu kan terprogram. Nah, kok nggak jalan? Nah, ini. Tidak seperti nekrosis yang selalu merupakan indikasi suatu penyakit gitu ya. Apoptosis itu ternyata ditemukan pada jaringan sehat. Ya, teman-teman sudah tahu dulu waktu belajar embriologi bagaimana proses organogenesis itu pun juga akan dibantu oleh reaksi dari apoptosis. Nah, ini merupakan suatu jalur kematian sel melalui aktivasi berbagai enzim yang kemudian mendegradasi DNA serta protein pada inti sel dan sitoplasma sel itu sendiri. Jadi, enzim di dalam tubuh kita itu melakukan reaksi jalur kematian gitu ya. Itu kemudian berfungsi untuk mendegradasi DNA, protein, dan inti di dalam sel tersebut.
Nah, penyebabnya itu kemudian dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah apoptosis fisiologis, kemudian yang kedua itu adalah apoptosis patologis. Nah, apoptosis fisiologis ini selama perkembangan normal. Jadi sebagian sel mati digantikan dengan sel yang baru, regenerasi. Jadi nggak masalah karena tubuh kita pun juga secara jalur mekanisme itu dapat melakukan proses apoptosis. Tetapi kalau untuk yang patologi atau apoptosis patologis ini mengeliminasi sel yang mengalami kerusakan yang tidak dapat diperbaiki lagi, kerusakan berat DNA, paparan radiasi, atau bahkan pengaruh dari obat-obat yang bersifat sitotoksik atau racun. Nah, di sini adalah kondisi di mana sel yang normal itu kemudian dia mengalami kondensasi pada bagian kromatin, mempengaruhi pada bagian membran plasmanya sehingga bentuknya berbeda. Kemudian di sini sel-sel akan terfragmentasi atau pecah menjadi ukuran yang lebih kecil-kecil seperti itu. Untuk apa? Fragmen-fragmen apoptosis ini itu kemudian akan dilakukan proses fagositosis oleh sel-sel fagosit. Inilah yang membedakan dengan nekrosis. Ini yang dimaksud dengan terprogram, karena memang kalau misalnya nekrosis itu hancur karena stimulus-stimulus tertentu, tetapi kalau apoptosis itu tubuh kita yang memprogramkan agar hancur. Nah, saat dihancurkan, itu seluler fragmen tadi itu tidak dihancurkan lebur, tetapi kemudian dia masih ada beberapa fragmen. Kenapa disebut sebagai fragmen? Karena hasil pecahan-pecahan ini masih bisa dimanfaatkan. Jadi nanti setelah difagositosis, bahan-bahan tadi itu kemudian dimanfaatkan kembali oleh tubuh. Itu tidak berlaku oleh mekanisme nekrosis. Nah, mekanismenya seperti apa? Yang pertama mungkin saya ingin jelaskan terlebih dahulu, mohon perhatiannya. Mungkin yang pertama adalah jalur dari apoptosis yang ada di sini itu ada dua pathway. Yang pertama itu adalah jalur dalam. Ini bukan ngelamar kerja gitu ya, tetapi intrinsik gitu kan, atau lebih dikenal dengan mitochondrial pathway. Jadi jalur mitokondria. Kemudian yang kedua adalah lewat reseptor, atau dalam hal ini adalah dead receptor pathway. Ini adalah jalur yang ada di luar. Dalam dan luar itu maksudnya adalah di dalam atau di luar dari sel. Nah, mungkin saya terangkan terlebih dahulu untuk yang mitochondrial pathway. Pertemuan sebelumnya saya jelaskan bahwa mitokondria juga berpengaruh terhadap proses apoptosis yang ada di dalam tubuh kita. Nah, sekarang saya ingin lebih menekankan lagi bagaimana kok bisa terjadi. Nah, cell injury atau jejak sel itu dapat disebabkan oleh apapun. Tadi faktor-faktornya seperti nah di sini ada growth factor gitu ya, faktor pertumbuhan. Kemudian di sini karena ini apoptosis gitu ya, jadi internal pun juga memiliki faktor untuk mempengaruhi atau memicu proses apoptosis. Kemudian yang kedua adalah DNA damage atau kerusakan DNA, baik itu diakibatkan oleh radiasi, diakibatkan oleh senyawa racun atau radikal bebas. Kemudian yang ketiga adalah misfolding protein atau protein yang tidak sengaja terlipat. Kenapa? Karena reaksi dari retikulum endoplasma yang stres. Kenapa stres? Ya, balik lagi ke alasan yang kedua, adanya radiasi, toksin, radikal bebas, dan lain sebagainya, itu menyebabkan retikulum endoplasma stres. Nah, stres itu kemudian hasilnya, protein yang dihasilkan itu adalah protein yang misfolding atau terlipat yang tidak sesuai atau kelipet-lipet dan lain sebagainya. Nah, ternyata penyebab-penyebab tersebut itu istilahnya itu memicu salah satu sensor yang saya sebut sebagai BH3, di mana sensor BH3 itu kemudian melanjutkan step-step selanjutnya sampai dia masuk ke dalam mitokondria. Contohnya dia akan memicu BCL2 family untuk memicu proses apoptosis, di mana di dalam mitokondria yang ada di sini, itu kemudian dia akan memicu sitokrom C yang dulu di slide hari kemarin itu saya jelaskan
bahwa sitokrom C ini merupakan jalur dari proses apoptosis. Jadi sitokrom C dan protein proapoptosis gitu ya, protein-protein yang kemudian memicu proses apoptosis tadi, itu kemudian dia akan mengaktifasi kaspase, reaksi enzimatis yang berlanjutan. Masih ingat ya, aktivasi kaspase. Nah, kemudian itu akan mengakibatkan beberapa reaksi tertentu. Kalau kita lihat kaspase yang ada di sini, aktivasinya itu dapat menyebabkan endonuklease, aktivitas endonuklease pada inti sel, dan kemudian dia breakdown pada bagian sitoskeletonnya. Mengapa? Kalau saya lihat di sini, endonuklease yang teraktivasi itu kemudian dapat memicu proses fragmentasi pada inti selnya, atau kita sebut sebagai nuklear fragmentasi. Akibatnya apa? Akibatnya inti selnya itu akan memecah atau rusak atau kemudian terfragmen-fragmen. Hasil fragmennya itu yang kemudian nanti akan lanjut ke proses fagositosis. Begitupun juga sitoskeleton. Teman-teman tahu bahwa sitoskeleton itu merupakan organel yang berfungsi sebagai rangka di dalam selnya. Nah, untuk membuat breakdown atau pemecahan rangka tersebut itu membuat sel-sel dari yang mengalami apoptosis ini itu kemudian terfragmentasi. Jadi dia akan mengecil-ngecil, kemudian di sini akan membentuk yang namanya apoptosis body. Nah, apoptosis body. Nah, apoptosis body atau tubuh apoptosis dari sel ini yang kemudian dia memiliki ligan. Nah, ligan ini yang kemudian difagositosis atau dimakan kembali oleh sel-sel fagosit atau makrofag. Nah, saya lihat lagi, ini adalah pathway dari mitokondrial. Nah, bagaimana dengan pathway yang ada pada reseptor? Nah, reseptor-reseptor seperti sel T sitotoksik untuk mengenal, ini anggaplah sel tumor gitu ya, dan lain sebagainya pun itu juga akan memicu jalur apoptosis juga. Maka di dalam tubuh kita itu ada beberapa reseptor seperti FAS dan TNF reseptor, di mana ini merupakan reseptor kematian. Jadi kalau misalnya ada sel imun yang kemudian tadi ya contohnya adalah sel T sitotoksik yang kemudian dia berlikatan dengan ligan tersebut, nah kemudian dia akan memicu adaptor protein untuk memicu proses kaspase, aktivasi dari kaspase. Ini pun nanti jalurnya sama, membuat nuklear atau inti selnya terfragmentasi dan breakdown atau pemecahan pada sitoskeleton yang memudahkan proses fagositosis oleh sel fagosit. Ada pertanyaan? Saya perlu ulangi lagi? Saya, Pak. Ya. Itu, Pak. Kira-kira ada nggak stimulus yang mungkin kayak mengubah arah apoptosis gitu, Pak? Misalkan ada stimulus yang seharusnya mendegradasi sel darah, malah mendegradasi yang lain gitu, Pak. Saya belum nangkep. Maksudnya piye? Maksudnya gini, Pak. Misalkan ada stimulus A gitu, itu nanti arah apoptosisnya untuk degradasi sel darah merah. Nah, tapi ternyata ada suatu stimulus yang seharusnya harusnya dia itu menstimulus sel kanker atau sel tumor, tetapi malah dia menstimulus sel normal gitu. Iya, gitu Pak. Ada kejadian kayak gitu, Pak? Ada. Ya misalnya kayak mohon maaf ya, misal orang yang mengalami kanker, kan harusnya yang dirusak gitu ya, dipicu rusaknya atau dipicu jalur apoptosisnya, itu kan harusnya sel target. Gitu kan. Misalnya kanker leukim, berarti kan yang ditarget harusnya adalah sel darah putih. Tetapi ternyata radiasi, kemudian mungkin obat-obatan tadi yang menjadikan sebagai obat terapi tadi, itu juga memicu jalur ini ke sel-sel yang lain. Contohnya pada sel epitel, rambut, dan lain sebagainya, sehingga orang yang mengalami terapi tadi itu bukan hanya sel darah putihnya itu yang direndahkan, tetapi rambutnya juga rontok, kulitnya keriput, dan lain sebagainya. Ini kan berarti pengaruh ke sel-sel non-target. Agak bisa menjawab nggak? Atau bukan itu yang ditanya?
Bisa Pak. Berarti itu mekanisme kayak gitu termasuk normal atau enggak ya Pak? Ya kalau kita dipapar radiasi itu bukan sesuatu yang normal. Jadi enggak. Gini, Oke, Pak, terima kasih. baik. Jadi gini, sebenarnya apoptosis ini sangat perlu, atau bahkan nekrosis itu, kalau nekrosis enggak ya, karena ini kan sudah selesai. Tapi apoptosis itu sangat perlu, karena di dalam tubuh kita itu ada sel T. Besok kita bahas ini lebih rincinya lagi di sistem imunnya. Tetapi nggak apa-apa, ini menjadi pertanyaan biar lebih gampang dijelaskannya di sini bahwa sel T sitotoksik itu selain dia merusak atau menghancurkan sel-sel yang misalnya gini, sistem imun itu hebat banget kerjanya. Saya tuh mau menjelaskan tuh bingung ya mau kemana dulu. Di dalam tubuh kita itu ada sel kanker itu pasti ada. Hanya saja saat tubuh kita memang normal dan imun kita itu dalam baik, kita langsung membunuh sel-sel tersebut atau sel yang berpotensi sebagai kanker itu langsung dibunuh dengan cara mekanismenya seperti ini, jalur apoptosis yang ada di sini salah satunya. Bahkan obat-obat, bukan obat-obatan sih, mungkin antioksidan dan lain sebagainya itu juga meningkatkan reaksi imunitas di dalam tubuh kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah saat tubuh kita itu terpajan virus, terkena virus, bakteri dan lain sebagainya, virus itu kan membutuhkan inang yang berupa sel gitu ya untuk melakukan proses replikasi. Nah, sel T ini juga nggak mau sel di dalam tubuh kita itu dijadikan sebagai inang, maka sel tersebut harus dimusnahkan agar virus tersebut tidak kemana-mana, maksudnya tidak berkembang ke sel-sel normal yang lain. Di sini harus dibunuh, jadi harus dikorbankan. Itu juga prosesnya adalah jalur apoptosis lagi. Jadi kalau ditanya apakah jalur ini adalah normal atau tidak, iya, ini adalah mekanisme normal. Yang tidak normal adalah prosentase jumlah yang dibunuh, atau dalam hal ini adalah sel yang normal itu mengalami kematian apoptosis yang sangat banyak, itu yang disebut sebagai kondisi tidak normal. Dan apa yang menyebabkan itu? Berarti kan kita harus perlu identifikasi. Gitu, Dede. Dede ya yang tanya tadi ya? Iya, Pak. Oke, gitu? Halo? Cukup? Ya cukup Pak. Oke, baik. Boleh dilanjutkan ya, nggak apa-apa ya. Saya lanjutkan. Atau ada yang mau tanya lagi? Silakan. Oke, kalau nggak ada, semoga teman-teman masih dalam kondisi normal ini, nggak pusing gitu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh saya mengalami apoptosis. Nah, terutama yang ini kelihatan banget bahwa inti selnya itu terlalu pekat, gelap gitu ya. Kemudian pada bagian membran plasmanya itu agak sedikit berbeda. Dia tidak mengalami kerusakan tidak mengalami seperti kemakan rayap dan lain sebagainya yang kita lihat pada nekrosis tadi. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana proses apoptosis itu kita lihat di penampakan histopatologi. Nah, dari sini kemudian kita bisa membedakan teman-teman semua bedanya nekrosis dengan apoptosis itu di mana. Nah, kalau kita lihat yang namanya nekrosis itu membran selnya kemudian dia akan pecah gitu ya intinya. Tetapi kalau yang mengalami apoptosis itu dia harus terfragmentasi. Nah, terfragmentasi inilah yang kemudian akan dimakan oleh sel-sel fagosit. Nah, ini adalah sel yang mengalami nekrosis di mana kalau kita lihat secara gambar ilustrasi itu membran plasmanya terlihat pecah gitu ya. Inilah yang kemudian dia kan mengeluarkan senyawa kimia ya. Nah, senyawa-senyawa kimia itulah yang kemudian menimbulkan inflamasi respon di mana leukosit ya atau sel-sel inflamasi itu kemudian datang. Tetapi kalau apoptosis itu tidak, dia di sini tidak ada membran plasma yang pecah, tetapi dia mengalami fragmentasi terstruktur gitu ya, terstruktur. Nah, dari sinilah yang kemudian dia dimakan oleh sel fagosit. Itu perbedaan antara apoptosis dengan nekrosis. Baik, saya akan lanjutkan lagi. Nah, di sini kemudian kita bisa mengkaji, ini saya tadi pagi banget
menemukan jurnal yang sangat baik gitu ya. Nanti saya share ke teman-teman semua untuk dibaca bagaimana kita bisa mendeteksi perbedaan dari apoptosis dengan nekrosis seperti karyoreksis, kemudian hiperosinofilik, nuklear pignosis, apoptosis body, karakternya seperti apa itu cukup lengkap dibaca di jurnalnya. Mohon maaf ini saya sedikit ringkas untuk menjelaskan di sini. Jadi kalau kita lihat bahwa ini adalah sel pankreas gitu ya. Nah, kita bisa lihat perbandingan antara ini adalah sel yang normal dibandingkan dengan sel yang mengalami apoptosis. Berarti ini kan kemungkinan dia akan dilakukan fagositosis. Nah, ini kelihatan lebih kecil, lebih padat gitu ya. Inti selnya terfragmentasi, ini adalah karakteristik dari apoptosis. Kemudian ini juga kalau kita lihat ini adalah sel pada bagian epididymis gitu ya, pada rats. Nah, pada tikus, nah ini adalah sel yang kemudian mengalami proses apoptosis. Itu kita bisa lakukan identifikasinya. Nah, ini kalau saya pengen perlihatkan lagi, ini pada embrio gitu ya, pada jantung tikus, embrio jantung tikus. Nah, ini adalah kalau seperti ini jelas nampak tidak terlihat, tetapi kita bisa mendeteksi ya mana yang mengalami proses apoptosis ataupun proses nekrosis itu kita bisa lihat. Memang harus jeli dan sering membaca referensi untuk menentukan sel tersebut mengalami kelainan atau tidak. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ada bintik-bintik kecil inti sel yang sedikit berbeda dibandingkan dengan inti sel yang lain. Nah, ini adalah ciri-ciri dari apoptosis yang mulai terjadi pada embrio embrio dari mencit tersebut. Kalau di sini pada germinal center, pada limfa ya, kalau teman-teman tahu germinal center kan berarti pada pulpa alba ya, pada pulpa putihnya. Nah, di sini kelihatan banget germinal center yang agak sedikit berbeda. Kalau di sini ada titik-titik warna biru, nah ini juga titik warna biru, ini merupakan proses apoptosis yang terjadi. Jadi memang bukan berarti sel yang rusak kemudian langsung kita identifikasi ini merupakan kelainan sel atau tidak. Kita hanya bisa melihat dari ciri-ciri kerusakan tersebut. Nah, ini contoh yang lain lagi, perbandingan ya. Kalau yang di sini, ini adalah proses apoptosis. Kalau yang panah, ini adalah apa ini? Ini yang sel-sel semuanya mengalami proses apoptosis juga. Nah, ini adalah proses apoptosis pada hati ya, pada sel-sel hepatosit. Kalau kita bandingkan, ini adalah inti sel yang normal, tetapi ini yang kemudian dia mengalami proses apoptosis. Nah, bedanya dengan nekrosis, ini adalah inti yang ini dengan yang ini mungkin teman-teman bisa lihat ya, saya bilang ini itu moga-moga paham. Nah, ini adalah sel yang mengalami inflamasi di mana leukosit gitu ya, sel-sel inflamasi itu kemudian akan menggerombol, mengerumpul ke lokasi yang mengalami inflamasi tersebut, termasuk yang mengalami nekrosis. Nah, ini adalah sel inflamatori. Nah, ini adalah sel-sel yang mengalami inflamasi. Mana sel yang mengalami nekrosis? Kalau kita lihat, ini nampak glossy gitu ya. Nah, kemudian inti selnya tidak terlihat dan membran selnya terlihat lebih buyar. Nah, ini adalah ciri-ciri sel yang mengalami nekrosis. Ini adalah sel yang mengalami nekrosis. Oke, ada pertanyaan? Saya lanjutkan lagi, kayaknya contohnya banyak banget. Nah, ini juga gambar di mana pada hepatoselular atau sel-sel hepatosit gabungan. Jadi bisa loh kita melakukan suatu treatment kemudian apoptosis dan nekrosis itu terjadi bersamaan, itu juga bisa. Nah, yang kepala panah tok itu adalah sel yang mengalami nekrosis, ini kelihatan banget membran plasmanya hilang, sedangkan yang di sini ini adalah sel yang mengalami apoptosis. Nah, ini juga mengalami apoptosis, ini juga mengalami apoptosis, sedangkan yang di sini dia mengalami nekrosis karena kerusakan pada bagian membrannya. Nah, ini sama juga, ini pada tubulus pada ginjal gitu ya. Karena ya namanya riset gitu kan organ yang paling terpapar itu yang ginjal dan hati gitu ya. Jadi kalau untuk melihat nekrosis dan
Apoptosis itu paling banyak contoh-contohnya adalah ginjal dan hati. Nah, di sini kerusakan seperti dimakan rayap itu kelihatan teman-teman semua. Ini berarti nekrosis. Kemudian di sini pigmen kecil pada inti selnya menandakan bahwa dimulainya proses apoptosis. Oke, sudah paham dengan histopatologi dari nekrosis dan apoptosis, teman-teman semua? Atau bingung? Nggak apa-apa, bingung. Berarti tanda bahwa kita baru mikir. Oke? Boleh saya lanjutkan? Boleh, Pak. Saya lanjut ya. Oke. Intinya adalah nekrosis dan apoptosis. Ada tambahan lagi gitu ya, tetapi tidak terlalu banyak dipraktekkan di riset ataupun jarang dipraktekkan di histopat. Itu yang pertama adalah kematian akibat autofagi, mengacu pada pencernaan komponen seluler sendiri oleh lisosom. Nah, seperti kondisi-kondisi kekurangan nutrisi atau sel-sel yang kelaparan. Nah, biasanya juga ditemukan pada proses inflamasi atau peradangan di dalam usus. Nah, ini proses autofagi gitu ya, bagaimana kemudian sitoplasma dari organela kemudian dimakan, kemudian dicerna. Nah, ada tadi pertanyaan dari teman yang bertanya, apa sih yang dimaksud dari jalur lain? Jadi, setelah berkembangnya riset gitu ya, penelitian, dan kemudian kita lihat perilaku dari sel, ternyata bukan hanya hewan saja, tetapi sel juga dari perilakunya itu ternyata ada jalur kematian yang lain lagi. Yang pertama adalah nekroptosis. Nah, nekroptosis ini dipicu oleh reseptor TNF yang kemudian dia akan mengaktifasi protein-protein kinase sehingga memacu proses kerusakan dari sel. Nah, ini adalah perpaduan antara nekrosis dengan apoptosis. Kemudian yang kedua adalah piroptosis. Ini adalah hubungannya dengan aktivasi kompleks protein yang berbahaya, danger sensing protein kompleks, disebut sebagai inflamasom. Hasilnya adalah aktivasi dari caspase seperti yang tadi pada mitokondria tadi yang memicu sitokin, pemicu inflamasi, dan sebagian adalah proses apoptosis. Jadi sebenarnya ini adalah lanjutan dari apoptosis, tapi ada pemicu-pemicu yang lain. Nah, ini adalah piroptosis. Baik. Nah, itu adalah jalur bagaimana sel tersebut itu mengalami yang namanya kematian. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, kalau sel tersebut itu bisa mengalami yang namanya kematian, bagaimana proses disease atau kematian sel itu dapat berlangsung? Adakah yang memicu gitu ya? Atau apakah pemicunya? Nah, pemicunya itu siapa? Nah, sekarang kita coba bahas faktor-faktor yang memicu tadi. Contohnya adalah hipoksia dan iskemi. Kemudian ini adalah stres oksidatif, kerusakan DNA, peradangan, dan seterusnya. Banyak sekali contohnya. Kalau saya ngomongin hipoksia, kayaknya di sini ada timnya Bu Rita yang kemarin ngomongin tentang hipoksia nggak ya? Nek salah. Ada nggak ya? Liana itu ngamatin hipoksia nggak ya? Enggak ya? Bukan, Pak. Oh, bukan ya. Siapa ya? Saya malaria, Pak. Yang hipoksia Benta. Oh, Benta. Di sini nggak ada Benta ya? Benta ada nggak nih? Oke. Ya wes. Nah, intinya kan kemarin ada teman-teman yang riset tentang hipoksia nih. Sebenarnya sama juga, nanti kita akan belajar sedikit saja mengenai apa itu hipoksia dan iskemia. Tetapi intinya dari berbagai macam contoh, padahal juga banyak contoh ya. Nah, ada hipoksia, ada iskemi, kemudian ada peningkatan dari ROS, kemudian ada mutasi, kemudian stres, infeksi, dan lain sebagainya, radiasi, kemudian immunologic disorder atau kelainan-kelainan gangguan imunitas, itu kemudian dapat menyebabkan, nah di sini saya kasih contoh, hipoksia dan beberapa injury ya, beberapa penyakit itu, kalau di sini hipoksia dapat menurunkan ATP.
Berarti menurunkan energi, di mana kemudian energi tersebut akan berpengaruh terhadap sel, dan sel tersebut akan mengalami nekrosis. Begitu juga dengan reaktif oksigen spesies yang meningkat, itu pun juga dapat menyebabkan nekrosis. Bahkan kalau kita lihat proses mutasi atau sel yang stres, lipatan-lipatan protein dan lain sebagainya, itu kemudian menyebabkan gangguan pada retikulum endoplasma, gitu ya, menyebabkan banyak sekali protein yang misfolding dan akhirnya menyebabkan proses apoptosis. Nah, seterusnya juga seperti itu. Kerusakan DNA itu juga kemudian dapat menyebabkan proses apoptosis. Radiasi itu dapat menyebabkan kerusakan DNA. Teman-teman mungkin waktu belajar biologi molekuler sudah tahu ya bagaimana radiasi itu kemudian dapat mengganggu rantai dari DNA tersebut. Kemudian reaksi inflamasi pun juga sama. Kenapa? Karena di dalam tubuh kita, sel-sel inflamasi itu juga memiliki berbagai macam molekul-molekul toksin, di mana itu kemudian dapat memicu proses apoptosis juga. Bahkan ada beberapa yang memicu nekrosis. Nah, sekarang kita coba jabarin satu persatu. Yang pertama adalah hipoksia dan iskemi. Nah, kalau hipoksia itu merupakan defisiensi oksigen gitu ya, kita kekurangan oksigen karena gangguan dari kegagalan atau gangguan dari jalur metabolik gitu ya, sehingga yang kita harus butuh ATP itu akhirnya nggak dapat dan akhirnya memicu yang namanya kematian sel. Nah, kehilangan cadangan energi saat kita kekurangan energi itu berdampak atau berefek pada penurunan pompa ion Na. Yang kedua adalah peningkatan glikolisis anaerob. Kan kita itu melakukan proses respirasi aerob dengan oksigen. Tetapi karena nggak ada oksigen, maka mau nggak mau kita harus melakukan respirasi secara anaerob. Padahal respirasi anaerob itu energi yang dihasilkan cukup relatif sedikit. Dan itu membahayakan bagi tubuh kita. Karena kita bukan kita bukan bakteri. Kemudian yang ketiga itu adalah gangguan struktur organel untuk melakukan sintesis protein karena nggak ada energi. Kemudian meningkatnya akumulasi reaktif oksigen spesies dan menyebabkan kerusakan sel beserta nekrosisnya. Nah, gangguan hipoksia itu juga dipengaruhi oleh kondisi iskemi, di mana iskemi itu merupakan kekurangan suplai darah ke jaringan atau organ tubuh karena ada suatu permasalahan-permasalahan pada kapiler dan pembuluh darahnya. Tanpa pasokan darah yang cukup, karena di dalam darah itu ada sel darah merah, di dalam sel darah merah itu ada hemoglobin, di mana fungsi dari hemoglobin itu adalah mengikat oksigen. Tanpa pasokan darah yang cukup, jaringan atau organ itu tidak akan mendapatkan cukup oksigen. Iskemi akan berefek pada proses hipoksia. Nah, iskemi ini pengaruhnya kemana? Kalau kita lihat ya, kondisi dengan aliran darah yang sedikit atau tidak ada tidak ada suplai oksigen sama sekali, maka menurunkan fosforilasi oksidatif. Padahal kita tahu fosforilasi oksidatif itu butuh oksigen. Nah, di sini kemudian hasilnya adalah pengurangan dari ATP. ATP yang dihasilkan itu lebih rendah. Akhirnya apa? Contohnya adalah dia mengganggu atau mengganggu pompa ion, menurunkan pompa ion Na sehingga terjadi influktuasi pada Ca2+ dan K+. Jadi ionnya itu tidak seimbang. Ini kemudian dapat menyebabkan pembengkakan pada bagian retikulum endoplasma. Bahkan dia juga dapat merusak pada bagian mikrofili di beberapa sel-sel tertentu. Yang inilah kemudian dia akan memicu proses nekrosis. Kemudian ATP yang rendah itu dapat meningkatkan anaerob gitu ya, di mana anaerob itu adalah glikogen yang dihasilkan itu relatif rendah, tetapi dia menghasilkan glikogen yang rendah, menghasilkan energi yang rendah, tetapi dia menghasilkan asam laktat yang cukup banyak dan dia dapat menurunkan pH cenderung lebih asam karena tadi adanya tambah dari asam laktat. Di sisi lain, kekurangan ini, kondisi iskemi ini pun juga akan mempengaruhi ribosom, di mana dia akan mempengaruhi sintesis dari protein. Nah, sintesis protein yang berbeda ini dapat mengakibatkan gangguan-gangguan terhadap reaksi dari sel-sel tersebut. Baik.
Nah, kita tahu bahwa yang namanya hipoksia ini kan ya kondisi di mana kita kekurangan oksigen gitu ya. Jadi entah itu disebabkan oleh iskemi ataupun tidak, maka saat tubuh kita mengalami hipoksia mau tidak mau secara fisiologi kita juga ada respon-respon tertentu seperti peningkatan irama pernafasan, kemudian peningkatan detak jantung dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian beberapa organ itu diamati oleh teman-teman timnya PKM kemarin gitu ya, dalam mengamati kondisi hipoksia pakai hewan percobaannya tikus kalau tidak salah. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini juga menarik dan sering dijadikan sebagai bahan tema penelitian juga, yaitu adalah stres oksidatif. Stres oksidatif banyak banget ya, banyak radikal-radikal bebas di luar, di dalam gitu ya. Tubuh kita pun juga menghasilkan radikal bebas, tetapi di luar cukup banyak. Kita juga bisa dari makanan, contohnya makanan-makanan berminyak, walaupun minyak sekarang harganya relatif jauh lebih mahal, tetapi ternyata minyak bekas atau istilahnya itu apa? Teman-teman tahu nama minyak bekas itu apa? Minyak curah bukan, Pak? Minyak jelantah. Bukan minyak curah, minyak jelantah. Nah, minyak jelantah yang warnanya udah apa ya? Saya nggak tahu warnanya udah hitam gitu ya. Nah, itu ternyata dia memicu stres oksidatif juga. Nah, itu bisa dijadikan sebagai bahan penelitian. Kira-kira memicunya seperti apa? Nah, kemudian gas gitu ya, seperti asap rokok, asap kendaraan bermotor. Nah, itu juga dapat menyebabkan stres oksidatif. Pokoknya apapun yang dapat menyebabkan kerusakan pada sel, gangguan sel. Bahkan etanol, senyawa-senyawa beralkohol itu pun juga dapat menyebabkan stres oksidatif. Apapun, banyak contohnya gitu ya, banyak yang bisa dikaji dan dilakukan untuk pengamatan dari stres oksidatif. Nah, stres oksidatif mengacu pada abnormalitas seluler yang diinduksi oleh ROS. Apa itu ROS? ROS itu adalah reaktif oksigen spesies, merupakan suatu kelompok molekul yang dikenal sebagai radikal bebas. Nah, ini dimediasi oleh kimia, radiasi, hipoksia, penuaan sel. Bahkan hipoksia pun juga dapat menyebabkan ROS. Nah, ada mekanisme pembentukan dan pemusnahan dari ROS. Yang pertama adalah secara normal, memang di dalam tubuh kita itu menghasilkan ROS. Jadi kita memang ada stres media stres oksidatif itu memang ada. Tetapi dalam jumlah maksudnya dalam jumlah yang normal, dihasilkan dalam jumlah sedikit selama proses respirasi di mitokondria itu menghasilkan ROS. Tetapi ROS pun itu juga dihasilkan oleh leukosit. Contohnya adalah neutrofil dan makrofag sebagai senjata mereka, gitu ya. Karena ini merupakan suatu radikal bebas yang dapat merusak sel. Sel memiliki mekanisme untuk mengeliminasi atau menghilangkan dari radikal bebas ini agar tidak menimbulkan suatu efek yang buruk kalau dalam jumlah yang relatif banyak. Nah, kenapa? Karena ROS dapat menyebabkan kerusakan pada komponen-komponen sel. Nah, di sini saya kasih contoh. Kok bisa ya yang namanya mitokondria itu juga dapat membentuk suatu ROS. Nah, di sini saya kasih contoh. Proses radiasi, senyawa raksion, dan kawan-kawannya itu kemudian dapat memicu produksi dari ROS dalam kondisi yang berlebih tadi. Tapi kalau misalnya dalam kondisi yang normal, bagaimana caranya? Nah, kita itu memiliki beberapa enzim. Contohnya adalah di dalam mitokondria itu ada enzim superoksida, kemudian ada hidrogen peroksida, dan ada hidroksil radikal, di mana superoksida itu kemudian mengkonversi H2O2 yang merupakan ROS tadi atau merupakan kelompok molekul radikal bebas ini menjadi SOD. Menggunakan enzim yang namanya SOD. Sorry ya, saya ralat. Jadi
ini bukan enzimnya, tetapi ini adalah contoh-contoh dari radikal bebasnya. Ada superoksida, hidrogen peroksida, dan hidroksil radikal. Nah, saya ralat enzim SOD itu kemudian dia akan mengkonversi superoksida menjadi H2O2. Begitupun juga H2O2 itu pun juga masih berbahaya. Itu kemudian didekomposisi menjadi H2O oleh glutation, peroksida, dan beberapa enzim katalase. Maka mungkin teman-teman mikrobiologi ya yang kajiannya ke situ, atau mungkin ada beberapa yang teman-teman penelitian tentang enzimatis, katalase merupakan salah satu parameter untuk mengetahui bahwa di sini terdapat radikal bebas atau tidak. Karena dia bisa melakukan proses dekomposisi dari H2O2 menjadi H2O. Nah, kemudian di situ ada beberapa kejadian gitu ya. Kalau misalnya superoksida, hidrogen peroksida, dan hidroksil radikal itu terlalu banyak, terlalu berlebih, dan enzim yang digunakan untuk proses radikal bebas ini tidak mencukupi, maka kemudian ada patologik efek. Efeknya ke dalam tubuh seperti apa? Yang pertama adalah terjadi peroksidasi lipid, di mana kemudian terjadi kerusakan membran. Ya, kenapa? Karena kita tahu membran itu tersusun atas fosfolipid bilayer, maka itu akan merusak kerusakan dari membran plasma di dalam sel. Kemudian ada modifikasi dari protein, contohnya adalah breakdown atau hancur, atau bahkan bisa kelipat tadi atau misfolding. Kemudian ada kerusakan DNA yang kemudian menyebabkan mutasi. Nah, itu adalah salah satu bagaimana stres oksidatif itu dapat merusak struktur dari sel. Ada pertanyaan mengenai apa ya tadi ya, iskemi, iskemi, stres oksidatif, dan hipoksia? Nggak ada ya? Belum? Kalau belum saya lanjutkan. 15 menit lagi ya. Wah, ini saya harus cepat nih. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, kemudian Oke. Nah, kemudian beberapa contoh seperti kerusakan DNA. Nah, kerusakan DNA pun juga sama. Nah, kerusakan DNA pun juga sama. Jadi, seperti radiasi, obat-obatan kemoterapi, dan lain sebagainya, itu kemudian dapat menyebabkan kerusakan DNA, dan rusaknya DNA mau tidak mau memicu proses apoptosis. Bahkan proses peradangan atau inflamasi pun juga sama. Nanti kalau untuk peradangan dan inflamasi saya akan jelaskan untuk satu pertemuan sendiri ya. Jadi kita next saja untuk peradangan. Tetapi yang jelas ada beberapa pemicu, karena kalau radang itu paling banyak disebabkan oleh patogen ya, bakteri, virus, dan lain sebagainya itu datang, kemudian terjadi proses inflamasi yang merupakan sebenarnya adalah bentuk pertahanan di dalam tubuh kita. Tetapi kalau terlalu berlebih, maka itu akan menyebabkan kerusakan pada sel-sel yang normal. Baik, oke, saya akan lanjutkan mengenai adaptasi. Jadi gini, ternyata jika sel mengalami respons stres gitu ya, yang terutama dalam jangka waktu yang sangat lama, itu maka akan terjadi proses adaptasi. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak adaptasi yang dimaksud itu kayak gimana? Ada yang tahu? Ada yang pernah mendengar istilah adaptasi sel? Halo? Nggak tahu, Pak. Baik, oke. Kalau nggak tahu yang sudah saya jelaskan. Nah, adaptasi sel terhadap stres itu juga cukup banyak. Ini merupakan perubahan yang sebenarnya bisa reversibel terkait dengan jumlah, ukuran, fenotip, bentuk gitu ya, aktivitas metabolisme atau fungsi sel sebagai respon terhadap perubahan lingkungan. Jadi misalnya sudah terpajan suatu pajanan gitu ya, misalnya radiasi, kalau radiasi terlalu parah sih. Misalnya senyawa-senyawa toksik gitu ya,
Nah, yang kemudian lama-kelamaan sel itu sudah melakukan proses adaptasi agar tetap bisa bertahan hidup, gitu ya. Nah, terhadap perubahan lingkungan tersebut. Nah, ini merupakan salah satu adaptasi. Jadi nantinya salah satu proses adaptasi itu adalah dia bisa jumlahnya meningkat, ukurannya bertambah, bentuknya berubah, atau melakukan aktivitas-aktivitas metabolisme tertentu yang secara normal dia tidak lakukan. Nah, di sini ada dua jenis. Yang pertama adalah adaptasi fisiologis, yaitu merupakan respon sel terhadap stimulus normal oleh hormon atau mediator kimiawi endogen. Contohnya adalah pembesaran payudara. Nah, pembesaran payudara itu kan berarti sel yang awalnya ukurannya kecil, kemudian dia melakukan proliferasi, ukurannya bertambah besar, jumlahnya bertambah banyak. Nah, itu merupakan salah satu adaptasi fisiologi. Tetapi bagaimana dengan adaptasi patologi? Jadi ternyata respon-respon terhadap stres yang memungkinkan modulasi struktur dan fungsi sehingga sel itu melepaskan diri dari jejas biar dia tidak stres, tidak luka gitu ya. Dia harus mengorbankan fungsi normalnya. Contohnya adalah mekanisme metaplasia squamosa pada epitel bronkus seorang perokok. Nanti saya akan perlihatkan gambarnya. Nah, contohnya adaptasi itu berupa hipertrofi, hiperplasia, atrofi, dan metaplasia. Nah, bagaimana dengan hipertrofi? Hipertrofi itu adalah peningkatan ukuran sel. Jadi sel itu mengalami yang namanya mengalami peningkatan ukuran sel. Nah, ini sebenarnya bisa secara fisiologi, atau fisiologi itu maksudnya secara normal, atau dia secara patologis. Nah, kalau secara normal, saya kasih contoh adalah hipertrofi uterus, atau dalam hal ini adalah yang digunakan untuk perkembangan bayi gitu ya, uterus. Nah, ini adalah uterus perempuan. Kalau misalnya dia dalam kondisi normal, tidak dalam kondisi hamil, itu ukurannya ya seperti ini. Ini adalah ukuran normalnya. Tetapi saat dia hamil, karena dia harus dalam posisi itu perkembangan embrio di dalam tubuhnya, maka uterusnya itu ukurannya bisa 10 kali lipat jauh lebih besar dibandingkan dengan ukuran yang normal. Nah, dalam kajian histologinya pun juga sama, bahwa kalau pada bagian kan uterus itu ada 3 bagian ya, myometrium, endometrium, dan perimetrium. Nah, pada bagian ototnya atau pada bagian myometriumnya itu, nah di sini adalah kondisi normal. Tetapi kalau terutama pada saat dia mau melahirkan dan melakukan proses kontraksi, maka ukuran ototnya jauh lebih besar dibandingkan dengan kondisi pada saat dia belum hamil. Nah, selain itu, contoh yang lain lagi, ini adalah kajian anatomi. Ini adalah prostat gitu ya, pembesaran prostat. Kalau misalnya kena sakit prostat, terutama pada laki-laki, pembengkakan inilah yang dimaksud sebagai hipertrofi. Nah, patologi yang lain lagi, contohnya adalah, nah di sini saya kasih contoh adalah otot jantung. Nah, saat otot jantung kan namanya miosit ya. Nah, miosit ini kalau misalnya dia itu posisinya reversible gitu ya, ada suatu injury gitu kan, reversible, maka dia bisa dalam kondisi normal lagi. Tetapi kalau misalnya di sini ada kondisi, contohnya misalnya kondisi iskemi, yang kemudian dia menyebabkan sel injury dan kerusakan pada sel, dan dia sudah dapat menyebabkan kondisi irreversible, maka terjadi kematian sel. Nah, bentuknya jantungnya itu seperti ini, warnanya berbeda, kemudian agak sedikit cenderung lebih pucat. Tetapi kalau kita lihat bagi miosit yang kemudian dia mengalami suatu adaptasi atau respon terhadap peningkatan, contohnya orang yang kemudian memiliki gangguan jantung, atau orang yang memiliki detak jantung lebih cepat, atau gerakan otot jantung yang lebih cepat, dan seterusnya. Nah, itu kemudian dia akan mengalami hipertrofi pada sel miositnya. Kalau kita lihat ukuran miositnya,
itu jauh lebih tebal. Struktur otot jantungnya jauh lebih tebal dibandingkan dengan orang yang mengalami kerusakan. Nah, kalau kita lihat, nah ini adalah secara gross anatomi, ini adalah jantung yang normal, ini adalah kondisi jantung yang mengalami hipertrofi, di mana ruang atau rongga-rongganya, baik atrium ataupun vesikel, itu cenderung jauh lebih sempit. Nah, ini juga cukup membahayakan bagi pasien-pasien tertentu. Ada pertanyaan? Saya Pak izin bertanya. Ya, silakan. Kalau di adaptasi fisiologi ini tuh semua sel bisa beradaptasi seperti itu atau cuma sel-sel tertentu ya Pak? Sel tertentu dengan rangsangan tertentu dengan kurun waktu tertentu. Karena bahkan setiap orang pun juga tidak mengalami proses adaptasi yang sama. Mungkin ada yang bisa bertahan, ada yang tidak. Ada yang mungkin hanya bisa mengalami hiperplasia, itu masih penting. Tetapi kalau dia mengalami kanker, itu yang jauh lebih parah atau tumor. Baik, terima kasih Pak. Tergantung jalurnya tadi. Apakah terjadi mutasi DNA atau hanya terjadi proses stres oksidatif dan lain sebagainya. Nah, itu tergantung. Nggak bisa dipukul rata. Makanya perlu yang namanya kajian histopatologi. Memang kalau sekarang yang namanya penyakit itu memang ranahnya adalah harus mengamati per pasien. Jadi per pasien harus diamati benar-benar diidentifikasi ini adalah penyakitnya apa. Oke, gitu. Ya, terima kasih Pak. Ya, yang lain lagi ada? Kalau tidak ada, saya lanjut ke hiperplasia nih. Hiperplasia, nggak ada ya? Kalau nggak ada, saya lanjut nih, biar cepat. Tinggal beberapa menit lagi. Nah, hiperplasia ini merupakan peningkatan jumlah sel di dalam organ. Kalau tadi itu adalah ukurannya yang membesar, ini adalah jumlah selnya yang lebih banyak. Peningkatan atau dalam hal ini adalah proliferasi sel. Baik sel-sel yang berdiferensiasi atau beberapa kondisi sel yang progenitor yang kurang berdiferensiasi sehingga sel yang normal lah yang kemudian dia melakukan diferensiasi. Nah, di sini adalah sel normal gitu ya, 1, 2, 3, 4. Nah, kalau hipertrofi tetap 4 tetapi ukurannya gede-gede. Tapi kalau hiperplasia itu jumlahnya enggak 4, jumlahnya 6 tetapi ukurannya sama dengan yang normal. Berarti kondisi ini disebut sebagai hiperplasi. Nah, kalau kita lihat, nah ini adalah salah satu contoh bagaimana bagaimana hiperplasi dilihat dari kajian histologi. Nah, ini adalah sel yang normal, ukurannya seperti ini. Tetapi kalau yang hiperplasi dalam ukuran yang sama, tetapi jumlah selnya cukup relatif banyak. Nah, ini adalah abnormal. Ini pada bagian sel epitel. Nah, kemudian ini adalah kelenjar sebaceous gitu ya. Kalau penampakan kecil seperti ini, tapi kalau kita lihat besar, nah ternyata dia juga bisa mengalami yang namanya hiperplasi. Bukan berarti kondisi semua hiperplasi itu parah atau berbahaya atau tidak, tergantung dari kajian patologinya. Apakah itu membahayakan, mengganggu fungsi tubuh atau tidak. Baik, saya lanjutkan lagi kalau tidak ada pertanyaan. Nah, kemudian selanjutnya adalah atrofi. Ya jelas ya, gampang kalau atrofi itu berarti tropus itu kan bentuk, berarti berarti dia tidak berbentuk atau tidak berbentuk secara abnormal. Merupakan penyusutan sel karena kehilangan dari unsur substansinya. Atrofi seluler terjadi akibat kombinasi penurunan sintesis protein dan peningkatan degradasi protein. Nah, ini ada 2 gambar. Kira-kira mana yang mengalami atrofi? Yang A atau yang B? Ini adalah tubulus seminiferus ya. Ini yang A atau yang B? A itu yang ini A, ini yang B. Mana kira-kira teman-teman semua? Kan sudah praktikum nih, jadi udah tahu ya bentuk tubulus seminiferus itu kayak gimana. Yang atrofi yang mana kira-kira? Yang atrofi yang A, Pak. Oke, ada yang jawaban beda?
Kenapa yang A? Kenapa yang A? Karena dari ukuran selnya, Pak, Oke. mengalami perubahan gitu. Oke, baik. Mengalami perubahan atau paling gampang di sini. Nah, ini kan sel-selnya ini dia mengalami penyusutan kan, yang harusnya penuh tetapi dia tidak. Bahkan bentuknya pun juga agak sedikit berbeda, tidak berbentuk bulat. Nah, ini yang disebut sebagai atrofi. Benar, yang jawabannya adalah yang gitu ya. Ada yang mau bertanya mengenai atrofi? Nah, kalau tidak ada, saya lanjutkan ini mengenai metaplasia. Metaplasia merupakan suatu perubahan ketika satu tipe sel dewasa, contohnya adalah epitel atau mesenkim, digantikan oleh jenis sel yang lain. Kenapa kok digantikan dengan jenis sel yang lain? Karena dia tidak bisa bertahan menghadapi efek buruk dari lingkungan. Diduga muncul akibat pemrograman ulang dari stem cell gitu ya. Contohnya adalah sel perokok yang awalnya apa namanya? Kalau epitel itu berarti tipis selapis gitu ya. Berdiferensiasi menjadi squamosa berlapis tebal. Jadi yang awalnya tipis tapi jadi berlapis tebal untuk bertahan menghadapi bahan kimia yang berbahaya. Nah, teman-teman masih ingat ya struktur epitel? Kalau kalian lihat di sini, nah ini adalah membran basalis, kemudian sel epitelnya itu kan kolumner bersilia. Tetapi karena tadi senyawa asap rokok itu sangat berbahaya dan terus-menerus dikonsumsi, maka orang-orang yang mengalami adaptasi di sini selnya itu kemudian dia tidak memiliki mikrofili. Kok mikrofili toh? Tidak memiliki silia. Sorry ya, saya ralat mikrofil itu pada usus. Dia tidak memiliki silia yang ada di sini, tapi cenderung bentuknya adalah squamous, bentuknya adalah pipih, tetapi berlapis banyak. Ini agar apa? Kalau misalnya posisinya seperti ini, bahan kimia itu kemudian dapat masuk ke dalam tubuh, tetapi kalau dalam posisinya seperti ini itu tidak. Apakah kemudian menjadi sesuatu hal yang positif? Jelas tidak. Dengan kondisi squamous metaplasia seperti ini, tidak memiliki fungsi dari silia, itu menyebabkan proses pembersihan di sini juga tidak relatif sangat baik. Kemudian dengan tidak memiliki sel kolumner epitelium, berarti dia tidak memiliki sel goblet. Berarti lapisan lendir yang ada di sini itu juga tidak cukup banyak untuk memenuhi kebutuhan dari permukaan mukosa saluran pernafasan dari orang tersebut. Nah, ini kalau lama kelamaan ternyata secara mikroanatomi orang yang merokok itu juga mengalami yang namanya kelainan atau metaplasia. Ada pertanyaan? Tidak ada? Paham ya? Cukup? Nah, kalau cukup, terakhir ada satu lagi akumulasi intraselular. Ini merupakan proses adaptasi yang nggak baik, gitu ya. Jadi intinya itu di dalam tubuh akhirnya menyimpan suatu komponen-komponen bahan, mungkin bahan kimia dan lain sebagainya yang akhirnya tidak bisa dikeluarkan oleh tubuh. Contohnya adalah perlemakan, kolesterol, protein, glikogen, dan pigmen. Nah, ada mekanisme akumulasi intraselular. Saya kasih contoh misalnya bagaimana hati atau hepar atau liver yang itu kemudian kalau dia mengalami suatu penyakit dan dia terpajar lama-kelamaan, itu dia menyimpan lemak di dalam sel hepatositnya. Nah, ini adalah abnormal dari metabolisme. Kemudian yang kedua adalah protein yang folding tadi, itu yang terikat tadi, itu kan nggak bisa dipakai. Akhirnya terakumulasi banyak jumlahnya. Nah, ini adalah salah satu fungsi akumulasi yang akhirnya tidak bisa diapa-apakan. Kan akhirnya dia memproduksi sesuatu yang tidak penting. Nah, ini adalah misfolding dari protein tersebut. Nah, kemudian yang lain lagi adalah
lack of enzim gitu ya, akumulasi dari beberapa enzim yang kemudian tidak bisa materialnya tidak bisa digunakan. Ada lagi nggak contoh yang lain? Oke, nah akumulasi eksogenus material. Ini material-material eksogen yang sebenarnya tidak harus ada di dalam sel tersebut, tetapi kemudian dia terkunci di situ dan tidak bisa dikeluarkan. Contohnya seperti apa? Nah, saya kasih contoh misalnya ada granula lipofusin. Granula lipofusin ini terakumulasi di jantung, hati, dan otak. Merupakan lipid atau komponen kompleks lipid dan protein yang yang jenuh, yang sebenarnya diakibatkan oleh proses radikal bebas. Jadi adanya radikal bebas tersebut kemudian membentuk granula lipofusin yang terkunci di otot jantung. Salah satu contohnya adalah di miosit, gitu ya, di otot jantung. Ini nggak bisa keluar atau nggak bisa hilang. Nah, pada pasien tertentu itu kemudian ditemukan seperti ini. Maka perlu yang namanya beberapa alternatif pengobatan. Kemudian ada hemosiderin, pigmen berasal dari hemoglobin yang terakumulasi kelebihan besi. Ini contohnya digunakan untuk pengamatan orang-orang yang bekerja di pertambangan yang tercemar besi. Ternyata orang-orang yang kemudian kena racun atau keracunan besi itu pada hatinya itu ada beberapa komponen hemosiderin, besi-besi yang kemudian tertinggal dan tidak bisa keluar di dalam tubuh. Nah, ini kalau kita lihat secara histologis, gambarnya seperti ini. Ini adalah iron deposit gitu ya, besi-besi yang tertempel pada sel-sel hepatosit akibat keracunan besi. Oke, mungkin itu saja dari saya. Apakah ada pertanyaan? Halo, ini saya ditinggal, ini kayaknya nggak ada suara ini. Dari saya cukup, Pak. Cukup, yang lain? Cukup, Pak. Insyaallah cukup, Pak. Oke, baik. Insyaallah cukup, Pak. Terima kasih banyak teman-teman semua. Saya ingatkan lagi, silakan bagi yang belum presensi, ini kalau lewat dari jamnya sepertinya sudah tidak bisa presensi lagi. Mari akhiri pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih semuanya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai inflamasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.